Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata kuliah teori bilangan. Kali ini kita akan masuk pada materi well ordering principle atau prinsip urutan yang rapi. Kita masuk kepada definisi. Suatu himpunan H ini disebut terurut rapi atau well ordered jika setiap himpunan bagian dari H yang tidak kosong ini mempunyai unsur terkecil. Sekali lagi saya ulang bahwa suatu himpunan H ini disebut terurut rapi atau well ordered jika setiap himpunan bagian dari H yang tidak kosong ini mempunyai unsur terkecil. Namun, ada hal yang perlu diingat bahwa misalkan sebuah K ini disebut unsur terkecil jika disebut unsur terkecil dari suatu himpunan S jika K ini kurang dari atau sama dengan X. Jika K itu kurang dari sama dengan X untuk setiap X ini adalah elemen dari bilangan S. Nah, oke. Kita lanjut ya, supaya tidak bingung, kita langsung masuk kepada contoh. Contoh yang pertama, S itu himpunannya adalah 2, 5, 7. Ini mempunyai unsur terkecil. Berapa unsur terkecilnya? 2. Nah, ini 2 itu kenapa dikatakan unsur terkecil? Sebab 2 itu lebih kecil sama dengan X. X itu apa? X itu adalah anggota bilangan daripada S. Yaitu 2 itu lebih kecil sama dengan 2. 2 itu merupakan anggota bilangan S. 2 itu lebih kecil dari 5. 5 juga merupakan anggota bilangan S. Dan 2 itu juga lebih kecil sama dengan 7. 7 juga merupakan anggota himpunan daripada S. Sehingga 2 ini dikatakan unsur terkecil daripada S. Contoh yang kedua, M itu himpunannya adalah 3. Nah, ini mempunyai unsur terkecil 3. Kenapa? Sebab 3 itu lebih kecil sama dengan X. Untuk setiap X itu adalah anggota daripada M. Yaitu 3 itu lebih kecil sama dengan 3. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. S itu anggota himpunannya adalah 257. Ini merupakan himpunan yang terurut rapi. Sebab apa? Sebab setiap himpunan bagian dari S yang tidak kosong, himpunan bagian dari S yang tidak kosong itu apa saja? 2, ini himpunan bagian S. 5, ini juga merupakan himpunan bagian dari S yang tidak kosong. 7, ini merupakan himpunan bagian dari S yang tidak kosong. Ada lagi 2 dan 5. Ada lagi 2 dan 7. Kemudian 5 dan 7. Terus 2, 5, 7. Ini semuanya merupakan himpunan bagian dari S yang tidak kosong. Nah, ini mempunyai unsur terkecil. Jadi semua himpunan bagian ini mempunyai unsur terkecil. Nah, kita lihat, kalau 2, himpunan 2 ini unsur terkecilnya berapa? 2. Kalau 5 unsur terkecilnya ya 5. 7 unsur terkecilnya 7. Kenapa? 7 itu juga lebih kecil sama dengan 7. Kemudian 2 dengan 5, ini unsur terkecilnya adalah 2. Kenapa 2 unsur terkecil? Kembali lagi ke yang tadi. Karena 2 itu lebih kecil sama dengan 2. 2 ini juga lebih kecil sama dengan 5. Di mana 2 dan 5 ini juga merupakan anggota daripada himpunan S. Kemudian 2 dan 7 unsur terkecilnya adalah 2. 5 dan 7 unsur terkecilnya adalah 5. 2, 5, dan 7 ini unsur terkecilnya adalah 2. Jadi ini dikatakan himpunan yang terurut rapi. Kemudian yang keempat,
Z positif, ini maksudnya adalah bilangan bulat positif, ini juga merupakan himpunan terurut rapi. Sebab apa? Sebab semua himpunan bagian dari Z yang tidak kosong, ini mempunyai unsur yang terkecil. Nah, yang terakhir, nomor 5, contohnya, Z adalah himpunan yang tidak terurut rapi. Ini bilangan bulat. Ini kalau ini bilangan bulat positif, namun kalau bilangan bulat ini adalah himpunan yang tidak terurut rapi, sebab ada himpunan bagian dari Z yang tidak kosong, yang tidak mempunyai unsur terkecil. Misalnya ada ini himpunan yang ada negatif 2, negatif 1, 0, ini dia tidak mempunyai unsur yang terkecil. Oke. Nah, kita masuk definisi yang kedua, yaitu bahwa bilangan real terbesar X, nah ini bilangan real terbesar X, ini bacanya ini bilangan terbesar ya, daripada X, bilangan terbesar daripada X, adalah bilangan bulat terbesar kurang dari atau sama dengan X. Jadi bilangan bulat terbesar kurang dari atau sama dengan X. Yaitu bilangan terbesar daripada X adalah bilangan bulat yang memenuhi. Nah, ini harus memenuhi syaratnya bahwa X ini adalah berada pada rentangan bilangan terbesar X dan bilangan terbesar X ditambah dengan 1. Jadi rentangan antara X dan X plus 1. Sebagai catatan, nah ini kita perlu mengingat kembali bahwa fungsi X, ini gambarnya kayaknya salah. Fungsi X, benar. Fungsi X itu adalah bilangan terbesar, bilangan bulat terbesar X, atau disebut sebagai fungsi lantai atau Floor function. Fungsi Gx, ini disebut fungsi atap. Coba dilihat ya, simbolnya berbeda, di mana fungsi atap dari X ini adalah bilangan bulat terkecil lebih dari atau sama dengan X. Misal, 2/3. 2/3 ini kenapa sama dengan 1? Nah, ini mempunyai fungsi atap, bilangan bulat terkecil. Dia kalau fungsi atap itu syaratnya adalah bilangan bulat terkecil lebih dari atau sama dengan X. Lebih dari atau sama dengan X. 2/3 ini kan 0,66 berapa begitu. Nah, ini lebih dari atau sama dengan X, namun dia ini merupakan bilangan bulat terkecil. Bilangan bulat terkecilnya adalah 1. Kemudian fungsi atap negatif 7 dibagi 3. Nah, ini bilangan bulat terkecilnya lebih dari atau sama dengan X-nya, yaitu negatif 2. Untuk selanjutnya, suatu bilangan real X ini disebut rasional jika dan hanya jika ada bilangan bulat yaitu A dan B, namun B itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga X itu bentuknya menjadi A per B. Nanti kalau B-nya ini 0 menjadi tak hingga. Kemudian suatu bilangan yang tidak irasional itu ya berarti irasional. Contohnya log 5, akar 3, epsilon, kemudian ada pi ya. Pi ini maksudnya pi. Itu 3,14 dan seterusnya. Oke, kita ambil contoh terkait dengan bilangan bulat terbesar. Ini bilangan bulat terbesar dari 2/3 itu berapa? Nah, bisa 0. Ya, karena nilainya 2/3 itu kan 0,5
berapa? 6, 6, 6, 6. Nah, ini nilainya bisa 0 kalau kita mengambil di rentangan bilangannya yaitu X. Nah, ini yang paling bilangan apa? Bulat terbesarnya 0, kemudian bisa juga 1. Kemudian 7/3. Nah, ini 2. Kemudian ini pi. Pi itu berapa? Bilangan bulat terbesarnya di sini 3. Misalkan. Kemudian negatif 2/3. Ini berarti bilangan bulat terbesarnya 1. Kemudian negatif 7/3 itu negatif 3. Ini memilih yang X plus 1 ini ya. Ini rentangan yang di X plus 1. Kemudian 1,3. Dia ambil yang terkecil yaitu 1. Kemudian ini akar 3. Nah, akar 3 itu dia mengambil yang nilainya adalah 1. Jadi kembali lagi bahwa syarat dari suatu bilangan bulat terbesar itu jika X yaitu dia bilangan apa itu dikatakan suatu bilangan bulat terbesarnya itu pada nilai antara X ya, X itu sama dengan lebih kecil sama dengan bilangan terbesar dari X atau lebih kecil daripada bilangan terbesar X ditambah dengan 1. Oke, saya rasa cukup sekian terkait dengan pengenalan well-ordered principle. Untuk minggu depan kita masuk kepada materi tentang induksi matematika. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.